Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an warzuqna hubbal Qur'an wa'inna ala fahmil Qur'an wal amal bil Qur'an wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirudz dzunubi ighfirudz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama belajar bersama, merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar kita lebih dekat dengan firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan Allah memberikan kepada kita jalan kemudahan untuk mengamalkannya. Dan semoga perkumpulan kita saat ini, baik perkumpulan secara langsung di majelis ini, atau yang bergabung di acara ini, dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi sebab kita kelak dipertemukan di surga bersama ahli Quran, bersama imamnya ahli Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua, keturunan kita, agar mereka tetap di dalam akidah yang Allah ridhoi, menjaga Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Dan semoga Allah menjaga umat ini, baik perilaku, pemikiran mereka dari bertentangan dengan Al-Quran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan dan kelezatan di saat kita membaca Al-Quran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Baik kita pada pertemuan yang lalu membacakan atau merenungi satu ayat Al-Quran tentang kejahatan di masyarakat, yaitu pengkhianatan dengan mengambil haknya orang lain. Dan berikut dijelaskan oleh Allah tentang hukumannya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai di antara kita, sehingga susah di antara kita berbuat zalim, apalagi berkhianat dengan mengambil hak saudara kita. Akan tapi begitulah Allah yang Maha Kasih, Rahman Ar-Rahim. Setelah Allah menjelaskan tentang hukuman bagi siapapun yang melakukan kejahatan, Allah menghimbau dan memberikan kabar gembira bahwa dosa yang dilakukan seorang hamba akan Allah hapus asalkan hamba tersebut mau segera untuk memohon ampun kepada Allah, bertobat. Dan tobat yang sesungguhnya bukan hanya sekedar tobat di lidahnya, bukan sekedar memohon ampun, memohon maaf dengan lidahnya, akan tapi tobat yang sesungguhnya, penyesalan yang sesungguhnya atas kejadian yang pernah terjadi, atas dosa yang pernah dilakukan, kemudian aslah dan melakukan kebaikan sebagai tanda kalau dia hijrah. Sebab siapapun yang melakukan kejahatan, kemungkaran, melakukan kehinaan, melakukan dosa, dia berada di wilayah kehinaan. Kemudian setelah itu wa aslaha, kemudian hijrah kepada wilayah kebaikan, dan itulah tobat yang sesungguhnya.
Bukan orang yang bertobat masih berada di kubang kehinaan. Dia belum bertobat. Mungkin ia berkeinginan untuk bertobat, niat untuk tobat ia. Dan bagi orang yang bertobat kadang memang diberi oleh Allah kemudahan dan kemampuan untuk segera berhijrah dari kubang kehinaan. Akan tapi ada di antara hamba Allah diberi tempo. Sehingga susah dia keluar dari kubang kehinaan. Akan tapi siapapun yang masih berada di kubang dosa dan kehinaan, jangan menyerah. Kalaupun ada seseorang belum bisa meninggalkan kubang kehinaan, hendaknya dibencikan hatinya kepada kehinaan tersebut. Jangan menikmati. Jangan menikmati, akan tapi hendaknya dibencikan dan terus berniat untuk hijrah. Apakah yang telah mengambil haknya orang lain, hendaknya niat di dalam hatinya untuk mengembalikannya. Dan niat yang sesungguhnya dan memohon ampun kepada Allah. Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Mungkin dia belum mampu untuk membayarnya, untuk mengembalikan haknya orang lain tersebut. Akan tapi kerinduannya untuk diampuni oleh Allah, maka ini menjadi sebab dia diampuni. Atau mungkin ada di antara hamba-hamba Allah yang masih berurusan dengan riba. Mungkin hari ini dia belum bisa keluar dari kubang kehinaan riba tersebut, akan tapi hendaknya di dalam hatinya ada kebencian kepada riba. Dan berusaha. Kapan ada kesempatan tentu dia akan meninggalkan. Itu tanda tobat. Bukanlah seorang yang bertobat jika dia menikmati kubang kehinaan tersebut. Ada kesempatan dia untuk hijrah, akan tapi tidak segera hijrah. Ada kesempatan dia untuk meninggalkan kehinaan, akan tetapi tidak segera meninggalkan kehinaan tersebut. Dan ingat, Allah memang maha pengasih. Allah maha pengasih. Akan tapi Allah juga akan menghukum kepada hambanya yang tidak segera bertobat. Dan hukuman itu kadang diberikan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan kadang memang hukuman tidak diberikan oleh Allah di dunia, akan tapi akan diberikan oleh Allah di akhirat. Dan alangkah pedihnya siksa di akhirat. Kita akan masuki ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini sambungan dari ayat sebelumnya. Dari ayat yang sebelumnya sudah disebutkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian Allah membuka pintu tobat yang seluas-luasnya. Dan di dalam ayat ini, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Di sini pakai istifham. Tapi istifhamnya bukan pertanyaan yang sesungguhnya, akan tapi istifham litakrir. Para ahli tafsir mengatakan takrir itu begini. Pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah dimiliki oleh seseorang, cuman kadang orang itu lupa dan lalai. Orang itu lupa dan lalai. Misalnya, ada seseorang berbuat baik kepada orang lain. Anda telah berbuat baik kepada kami misalnya. Akan tapi ternyata kami tidak mengerti tentang kebaikan itu. Atau lupa, lalai. Atau tidak peduli dengan kebaikan ini. Kemudian suatu ketika Anda mengingatkan kepada kami. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Nah, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Maka apa yang ada di dalam jawaban kami? Jawaban kami adalah, oh iya, engkau telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini istifham litakrir. Jadi pertanyaan bukan pertanyaan yang sesungguhnya, akan tapi mengingatkan kepada apa yang sebetulnya sudah dimengerti dan diketahui. Di sini pun demikian. Sebab kejadian dosa-dosa yang dilakukan mulai dari orang Yahudi yang mereka mengerti tentang kebenaran sebetulnya, hanya karena kesombongannya. Atau dari ahli iman yang melakukan kemaksiatan, dari pencuri-pencuri kaum yang beriman yang dipotong tangannya dan sebagainya. Kemudian ini khitab untuk ini diberikan pertanyaan juga kepada orang yang di semesta ini, khususnya kaum muslimin mukminin. Bahkan di luar iman, di luar orang yang beriman pun mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kekuatan yang mutlak. Mereka sadar kalau mereka bakal mati, kekayaannya pun bakal hilang, dia pun kadang sakit. Menunjukkan bahwa dia adalah lemah. Ada yang menguasainya. Disadari atau tidak. Maka di sini diingatkan. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah lah
Lahu mulkus. Bukan milku, tapi mulku. Allah yang memiliki kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Artinya apa? Semuanya ini di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau semua di bawah kuasa Allah, lihat. Allah terserah mau berbuat apa. Dan Allah akan mampu untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan kepada hambanya? Menyiksanya, memberikan rahmat kepadanya, memberikan pahala kepadanya. Dengan pertanyaan ini agar orang semakin ingat, kemudian semakin kokoh, kuat keimanannya. Agar mau berenung, iya benar. Lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah. Kerajaan. Bagi Allah adalah semua kerajaan di langit dan di bumi. Sekuat apapun dirimu, ketahuilah engkau akan mengakhiri semuanya kisah kekuatan itu. Yang berkuasa di berapa tahun. Yang dikatakan Fir'aun berkuasa, Namrud berkuasa, berakhir kisahnya. Qarun memiliki kekayaan sebanyak itu, ternyata berakhir. Dan siapa dirimu? Apakah engkau merasa lebih hebat daripada Qarun? Lebih kaya dari Qarun? Atau lebih berkuasa daripada Fir'aun? Lihat, Fir'aun begitu berkuasanya, dia mengaku dirinya Tuhan. Dan engkau tidak lebih besar daripada Fir'aun. Kekuasaanmu tidak lebih gede daripada Fir'aun. Dan Fir'aun berakhir. Karena apa? Lahu mulkus samawati wal ardi. Allah lah yang memiliki kerajaan. Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Semua di bawah kekuasaan Allah. Yang besar-besar saja runtuh dan hancur dan berakhir. Bagaimana tentang dirimu? Yang kekayaanmu tidak seperti kekayaan Qarun. Yang kekuasaanmu tidak seperti kekuasaan Fir'aun. Akan berakhir itu semuanya. Dan pada akhirnya semua harus menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Karena semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua ini di bawah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa untuk yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Allah akan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Dari hambanya yang membangkangnya, hambanya yang melanggarnya. Tapi pun demikian, Allah Maha Pengampun. Juga mengampuni kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di sini, ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Pada umumnya, ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengampunan terlebih dahulu, sebelum menyebutkan siksa. Pengampunan terlebih dahulu, sebelum menyebutkan siksa. Tapi di sini, Allah menyebutkan siksa terlebih dahulu, baru kemudian disebut pengampunan. Dan memang di sana ada hadis Nabi, bahwasanya rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku akan mengalahkan daripada amarahku dan murkaku. Begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini setelah disebutkan bahwasanya Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, ya kan? Allah memiliki yang apa yang ada di langit dan di bumi. Allah bisa berbuat apa saja, menyiksa dan memberikan nikmat kepada hambanya dan juga mengampuni hambanya. Kemudian setelah itu datang ayat yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Allah akan menghukum siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan memberikan pengampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di sini didahulukan siksa agar apa? Ada sebagian hamba ini yang terlena. Karena apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Sehingga bisa saja di kebablasan, ngentengkan, bermain-main tentang pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini ditekankan bahwasanya Allah Maha memberi siksa. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa siapapun. Dan semua, karena semua adalah di bawah naungan, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'adzibu man yasha'. Allah akan menyiksa kepada siapapun dari hambanya. Peringatan ini. Apakah kamu tidak tahu kalau Allah Maha menyiksa? Agar ada kesadaran di sini. Jangan hanya seseorang itu mengerti pengampunan Allah, pengampunan Allah. Ya sudahlah, saya berbuat dosa, nanti kan diampuni oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah juga Maha menyiksa jika kau mengentengkan. Iya, kalau diterima pengampunan permohonan maafmu itu. Kalau kau tidak serius, tidak akan diampuni oleh Allah di dalam bertobat. Jadi pertobatan yang sesungguhnya didasari dengan pengagungan terhadap kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah untuk menyiksanya. Sebab kalau tidak,
ada keyakinan tentang kekuasaan Allah untuk menyiksanya dan kekuasaan Allah untuk mengampuninya, maka orang tidak akan memohon ampun kepada Allah secara sesungguhnya. Maka ditanamkan di sini rasa kagum. Lahu mulkus samawati wal ard. Coba, kalau kita misalnya naudzubillah melakukan suatu pelanggaran di dunia ini, kemudian di situ ada beberapa orang yang sekiranya melalui si A mungkin kita bakal diampuni, melalui si B ya perantaralah, anggap saja. Akhirnya kita datang kepada seseorang yang kecil dia, kita sepelekan dia dan dia tidak punya kemampuan untuk menerobos ke hakim sampai memaafkan saya. Ini contoh saja kecurangan hukum di dunia. Kalau dengan Allah kan tidak bisa main terobos, main lobby gitu. Anggap saja kalau orang tersebut tidak akan punya kemampuan untuk menjadi sebab aku dimaafkan, ya aku datang kepadanya pun tidak akan serius. Karena apa? Oh, dia tidak akan bisa. Ataupun juga mengampuni. Kita tahu sifatnya adalah, wah ini nggak mungkin diampuni, saya sudah dendam kepada saya dan dia sudah tidak akan mengampuni saya. Maka dengan demikian ragu saya dalam menghadap kepada orang tersebut. Akan tapi di sini ditegaskan dulu, Allah yang memiliki langit dan bumi, yang berkuasa. Allah maha kuasa. Dalam hal apa? Di dalam memberikan hukuman kepada hamba yang bermaksiat. Dan juga Allah maha kuasa untuk memberikan pengampunan kepada siapapun yang bermaksiat. Jadi keyakinan ini dibesarkan dulu bahwasanya Allah maha pengampun, Allah maha menyiksa kepada hambanya yang bermaksiat, sekaligus Allah maha pengampun, mudah mengampuni kepada siapapun yang bertobat kepadanya. Maka setelah adanya keyakinan yang besar akan kuasa Allah, maka di sini rasa takut kepada siksa Allah, kerinduan untuk bertobat. Kerinduan untuk bertobat, untuk memohon pengampunan kepada Allah, dia semakin besar, semakin kuat. Dan kerinduan untuk bertobat semakin serius. Sebab kalau memang misalnya, kalau hukumannya paling nanti dimaafkan, nggak kira dihukum. Kalau ada keyakinan semacam itu, bertobat dia pun tidak serius. Mungkin mengentengkan. Bahkan mungkin tidak akan bertobat karena apa? Karena dia kurang meyakini kalau zat tersebut Allah tidak bisa menghukumnya. Maka dikukuhkan Allah maha kuasa untuk memberikan hukuman kepada siapapun. Maka dengan begitu kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kita. Dan juga Allah, lihat, maha pemberi ampun dan Allah maha kuasa untuk menyiksa. Maha kuasa untuk menyiksa. Setelah kita diberitahu bahasanya Allah maha kuasa untuk menyiksa, ada rasa takut. Ada rasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan agar berpikir, tadi contohkan lahu mulkus samawati, agar berpikir tentang di dunia ini, lihat. Siapa yang bisa membangkang dengan perintah Allah Subhanahu? Mungkin ada manhaj secara lahir dia bisa membangkang, misalnya ada seorang tidak mau beriman. Ada orang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Akan tapi adakah yang berani membangkang untuk tetap hidup sementara Allah menghendaki dia mati? Apakah ada di antara makhluk ini yang bisa membangkang untuk tidak sakit di saat Allah menghendaki sakit? Ayo, tidak bisa membangkang. Memang bisa membangkang manhaj zahir, manhaj ini. Manhaj secara lahir untuk sholat, untuk patuh kepada agama dan sebagainya. Dia bisa membangkang seperti Abu Jahal dan sebagainya. Akan tapi apakah bisa Abu Jahal membangkang perintah Allah untuk mati di medan laga di perang Badar misalnya? Tidak bisa. Semuanya bakal mengakhiri itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah maha kuasa. Dan ini hendaknya jadi bahan renungan bagi kita semuanya. Kalau Allah menghendaki seorang kaya akan kaya menjadi orang melarat-melarat dan seterusnya. Naik turunnya orang di sebuah jabatan juga Allah yang menghendaki. Tidak akan bisa. Akan tapi ketahuilah, semuanya harus sadar bahwasanya lahu mulkus samawati wal ardi, semuanya ada di bawah tangan, di bawah kekuasaan Allah dan bakal berakhir. Bakal berakhir sebesar apapun kekuasaanmu. Sebab kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dipungkasi dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu qadir, sangat berkuasa. Allah mampu. Allah mampu dan berkuasa kepada siapapun dari hambanya. Sehingga jangan sampai ada yang merasa luput daripada hukuman Allah kalau lagi bermaksiat. Awas, hati-hati. Yang mencuri kemarin itu, lihat. Jangan merasa luput dari hukuman Allah. Biarpun Anda luput dari tangkapan polisi atau dari pandangan manusia,
akan tapi tidak akan luput dari pandangan Allah. Allah Qadir, Maha Kuasa untuk menghukummu. Jadi ayat ini adalah untuk mengukuhkan, atau ayat ini untuk mengajak siapapun yang telah melakukan kejahatan pada masa lalu, hendaknya dia sadar Allah Maha Kuasa. Tidak akan luput dari kekuasaan Allah, tidak akan luput dari pandangan Allah. Sekaligus di samping sekaligus untuk memberi rambu-rambu warning bagi kita siapapun dari hamba-hamba agar tidak berbuat maksiat, agar tidak melakukan kezaliman, agar tidak melakukan kejahatan. Karena apa? Allah Qadir, Allah Maha Kuasa untuk menjebloskanmu dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa lari kita. Baik lari dari hukum di dunia, akan tapi tidak akan lepas dari hukum Allah nanti di akhirat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Marilah kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ayo kita tinggalkan. Segera memohon ampun kepada Allah. Allah sungguh Maha Kuasa untuk menghukum kita. Dan sadari bahwa begitu besar kuasa Allah atas kita. Kuasa Allah atas kita. Dan kekuasaan kita adalah kita mampu, kita bisa, akan tapi itu semua karena diberi oleh Allah. Kalau itu semua dicabut, diangkat oleh Allah, tidak akan ada yang mampu. Dan belajarlah dari pendahulu-pendahulu kita yang katanya orang kuat pun akan mati. Si kaya raya pun bisa fakir, melarat. Orang sehat pun bisa sakit. Ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Ayo kita kembali kepada Allah, siapapun yang telah bermaksiat. Dan yang tidak bermaksiat, awas jangan melakukan kemaksiatan. Allah Maha Kuasa untuk menyiksamu dan menghukummu. Awas, yu'adzibu man yasha. Dan bagi siapapun yang telah bermaksiat, ketahuilah ayo segera kembali kepada Allah. Jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu untukmu. Dikhawatirkan seseorang belum bertobat sudah dicabut nyawanya. Kuasa Allah telah datang kepadanya untuk mengakhiri kehidupannya, sehingga dia tidak sempat untuk bertobat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah inilah ayat surat Maidah ayat yang ke-40. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mudah bergegas untuk kembali kepada Allah, bertobat atas segala kesalahan, dan tidak menunda kesalahan sekecil apapun, kecuali kita bersegera untuk mohon ampun kepada Allah yang memiliki kita, yang sangat mampu untuk menghukum kita, sangat mampu untuk menghukum siapapun dari hambanya. Tapi ingat, sekaligus Allah Maha Kuasa untuk memberikan pengampunan kepada siapapun. Kasih sayang Allah bisa diberikan kepada siapapun. Dan ingat, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki kasih sayangnya untuk Anda. Allah tidak ada yang bisa menghalangi siapapun jika Allah menghendaki kasih sayangnya kepada anak-anak Anda. Maka kembalilah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang lahu mulkus samawati wal ard. Hendaknya semakin kuat kita berpegang kepada Allah. Yang merindukan kasih sayang kepada Allah, hendaknya dikuatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan kasih sayang kepadanya. Yang merasa melakukan kesalahan, hendaknya segera sadar dan segera bergegas memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan menunda. Ayo kembali kepada Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tidak akan luput dari kuasa Allah, tidak akan lepas dari kuasa Allah. Apakah itu siksa atau pengampunan? Begitu siapapun yang ingin diampuni oleh Allah, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Siapapun yang dihendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang menguasai semuanya, Allah memiliki semuanya. Maka tidak ada bagi kita kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan dari Allah, mohon perlindungan agar dijauhkan dari kemaksiatan, mohon dijauhkan dari segala sesuatu yang menjadikan Allah murka kepada kita, dan mohon kepada Allah rahmat. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Dan adukan semuanya kepada Allah. Kelemahan kita adukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kekurangan kita adukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dosa kita adukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Lihat anak-anak kita adukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Keluarga kita adukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa. Dan ingat, setelah terbangun makna keyakinan ini, muncullah hamba-hamba yang sangat takut kepada Allah, takut hukuman Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala.
membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan muncul hamba-hamba yang sangat baik kepada hamba-hamba Allah. Indah di dalam rumah tangganya. Mungkin seorang suami bisa sewenang-wenang kepada istri. Setelah sadar bahasanya Allah Maha Kuasa menghukumnya, maka dia akan menarik diri dari berbuat kasar kepada pasangan dengan istri. Atau seorang istri yang kurang ajar kepada suami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah manhaj Rabbani. Ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membimbing hambanya Allah dengan diperkenalkan tentang kekuasaan Allah. Pertama, hukum-hukum Allah. Dan Allah kuasa untuk menghukum. Dan di dalam urusan manusia pun juga demikian. Sebuah undang-undang sehebat apapun, ya, jika tidak ditanam, tidak di sebuah undang-undang misalnya, kita terapkan di masyarakat kita. Undang-undang pondok saja misalnya. Yang katanya ada hukuman misalnya bagi yang melanggar akan dihukum. Jika ternyata hukuman ini hanya sekedar bohongan saja, lihat apakah bisa baik santri di dalam pondok. Memang di sana ada maaf misalnya. Di masyarakat pun begitu. Kalau sekedar hukuman hanya di lidah dan bohongan, maka orang tidak akan merasa takut. Tapi setelah tahu bahasanya yang melanggar di pondok ini Anda bisa saja dikeluarkan karena pelanggaran besar dan sebagainya, rasa takut. Atau akan dihukum dengan hukuman semacam ini. Rasa takut karena apa? Hukuman bakal ditegakkan di sini. Dan benar-benar maka tertiblah sebuah tatanan di dalam pondok pesantren. Di dalam masyarakat pun demikian. Tapi kalau sudah undang-undang ini, lihat, penegak hukumnya adalah tidak menjalankan, katanya mau dihukum ternyata tidak dihukum, sudah melakukan pelanggaran ternyata tidak dihukum, maka ini menjadikan pemahaman masyarakat ini menganggap bahwasanya penegak hukum adalah lemah. Selagi penegak hukum adalah lemah, ya saya boleh berbuat apa saja pun akhirnya juga saya lolos karena apa? Penegak hukum adalah lemah. Maka perlu dibangun keyakinan dalam diri masyarakat bahwasanya penegak hukum ini serius. Maka dari penegak hukum sendiri harus tegas. Sehingga rasa takut muncul di masyarakat sehingga menjadi tentram. Karena apa? Hukum ditegakkan. Makanya hubungannya dengan keyakinan di dalam hati. Dan langsung dengan hukum Allah, keyakinan yang ada di dalam hati bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghukum nanti di akhirat, secara otomatis akan menjadikan hidup kita di dunia menjadi benar. Baik urusan kita kepada Allah atau urusan dengan sesama manusia, baik itu suami, istri dan seterusnya, karena selalu dibarengi dengan keyakinan Allah Maha Kuasa untuk menghukumku. Allah Maha Kuasa untuk menghukumku, maka berhati-hatilah seorang hamba di dalam berurusan dengan sesama manusia. Susah untuk berbuat zalim, susah untuk mencuri seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, susah untuk merampok, susah untuk melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Maka alam ta'lam ini perlu dikukuhkan kembali bahasanya. Sebetulnya kamu sadar bahasanya Allah Maha Kuasa. Kau akan mengakhiri kekuasaanmu. Kau akan mengakhiri kesewenang-wenanganmu. Kau akan mengakhiri kejahatanmu semuanya. Mau tidak mau. Kenapa? Kau akan pasti kalau tidak sakit juga mati. Dan setelah itu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada sesama kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar takut kepada Allah, takut hukuman Allah, dan rindu pada pengampunan Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Dan siapapun yang berada di dalam kubang kehinaan, apakah yang masih berurusan dengan riba, semoga Allah memudahkannya untuk hijrah. Yang masih biasa menggunjing, semoga dihijrahkan oleh Allah dari gunjingan. Yang masih suka berprasangka buruk, awas, hati-hati. Prasangka buruk menyiksain. Prasangka buruk bukan kepada orang kafir saja ini. Prasangka buruk kadang-kadang kepada sesama. Kadang kepada orang tua, kadang kepada nabi, kadang kepada gurunya, kadang-kadang kepada temannya. Prasangka buruk, semoga Allah menjauhkan dari itu semuanya. Karena itu akan menjadikan sebab keburukan terjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah mengambil haknya orang lain, semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk mengembalikan hak tersebut kepada yang memilikinya, kepada yang berhak. Dan semoga Allah menjaga mata kita, semoga menjaga anggota tubuh kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang serius di dalam bertobat kepada Allah. Siddiq, serius, jujur, tulus di dalam bertobat, khusyuk di dalam beribadah, ikhlas di dalam beramal. Dan semoga Allah seperti mudahkan kita bertemu saat ini, Allah mudahkan kita untuk bertemu nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu kami ajak bersama-sama
untuk selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan, baik di tempat ini atau di tempat yang lain. Dan jangan lupa selalu ingat program di Pondok Pesantren Al-Bahjah, program dakwah, dan juga pesantren-pesantren yang lainnya. Jangan lupa untuk melintaskan doa. Jika Anda tidak mampu membantu dengan materi, jika Anda tidak mampu membantu dengan tenaga Anda, jika Anda tidak mampu untuk membantu dengan pikiran Anda, maka jangan lupa Anda untuk mendoakan program yang ada di dalam ini, di dalam perjuangan ini. Mohonlah kepada Allah yang lahu mulkus samawati wal ardi, yang memiliki langit dan bumi. Serahkan kepada Allah dengan doa-doa kemuliaan. Di antara yang doakan agar keluar dari tempat ini ulama-ulama yang ahli surga, agar dari disinilah muncul pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas karena Allah. Dan dari tempat inilah semoga lahir program-program dakwah yang menjadi sebab Nabi Muhammad bergembira, menjadikan sebab Nabi Muhammad berbangga dengan kita semuanya. Dan jangan lupa, mohon didoakan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Semoga Allah berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Semoga semua yang telah berjuang bersama kami karena Allah, bukan karena menginginkan sesuatu yang sifatnya dunia, materi, apakah sanjungan, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, akan tapi semata-mata karena Allah. Doakan mereka. Kita tidak ingin satupun dari mereka yang berjuang ternyata hatinya dirusak oleh setan. Dan ingat, setan tidak akan diam. Yang semula Anda tulus ikhlas karena Allah, bisa saja tiba-tiba diganggu oleh setan sehingga Anda berjuang di sebuah tempat perjuangan, ternyata setelah itu Anda berpikir tentang sesuatu selain Allah. Awas setan menggoda Anda. Awas setan menggoda Anda, wahai para pejuang yang sudah berjuang, dan kami yakin semua yang bergabung di sini adalah pejuang. Kalau Anda berjuang, jangan sampai Anda berjuang bukan karena Allah. Dan ya, awas di dalam perjalanannya itu, perjalanan dakwah, setan tidak akan diam. Khususnya siapapun yang semakin besar perjuangannya ini biasanya diganggu oleh setan. Selalu dibisik oleh setan, hei kamu sudah besar berjuang di sini. Contoh saja di Al-Bahjah misalnya. Kamu sudah berjuang besar di sini. Kamu sudah paling hebat di sini. Kamu. Sehingga di situ mudah tersinggung, mudah meremehkan yang lainnya, akhirnya menggonjeng di belakang sana. Setan telah mengeluarkan dari ketulusan. Jadi yang paling berat justru yang sudah besar perjuangannya. Yang sudah besar perjuangannya merasa dia sudah punya perjuangan, mungkin omongannya katanya tidak didengar, mungkin kenapa saya tidak diikut sertakan dalam bab ini, kenapa kok saya tidak diajak ngomong, mulai sombong dia. Padahal dulu di saat dia tidak diajak ngomong juga diam. Tapi sekarang sudah merasa punya perjuangan, dan itu setan yang meracuninya. Mulai ada kerusakan dalam hati. Ini dalam semua perjuangan, awas hati-hati. Di dalam semua perjuangan akan ada setan selalu untuk menggoda. Maka mohon kepada wahai kaum muslimin dan muslimat di penjuru dunia semuanya, tolong doakan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, semoga Allah tetap menjaga keikhlasan mereka, sehingga perjuangan mereka benar-benar karena Allah, dijauhkan dari prasangka buruk dengan sesama. Maka kami himbau kepada Anda semuanya, kalau Anda mendengar sesuatu tentang saudara Anda, jangan langsung Anda telan mentah-mentah. Jangan Anda dengar begitu saja. Ketahuilah, fitnah akan selalu dihembuskan oleh setan. Jangankan di kalangan kita yang ibadahnya kurang banyak, yang iman kita masih lemah, di kalangan para sahabat Nabi pun ada yang dihembuskan fitnah oleh musuh-musuh Allah. Makanya awas, jangan Anda berduduk dengan Anda sering duduk atau pernah duduk dengan orang yang selalu bicarakan orang lain. Awas, jangan. Biarpun tujuan sebaik apapun yang terlihat secara zahir di tempat tersebut. Apakah itu seorang alim besar atau apa, kalau di situ ternyata digunakan untuk bicarakan orang lain, maka ketahuilah Anda telah membuat racun, mencari racun. Di saat Anda pindah ke tempat lain, Anda akan racun di tempat tersebut. Kita harus belajar dari sejarah dahulu, lihat. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ahli surga. Sayyidat Aisyah ahli surga. Sayyidat Aisyah ahli surga. Sayyidina Imam Ali adalah ahli surga. Bagaimana kisahnya? Ada orang ketika imam fitnah. Di saat terjadi wafatnya Imam Sayyidina Utsman ibn Affan, lihat, ada sekelompok orang yang menginginkan untuk segera diusut dengan tuntas pelaku kejahatan yang membunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Imam Ali waktu itu dalam keadaan melihat negeri yang belum bisa Imam Ali segera melakukan yang demikian. Bukan karena Imam Ali ingin menunda-nunda, akan tapi Imam Ali adalah orang yang sangat ngerti tentang fikih, tentang Al-Quran. Maka Imam Ali mencari waktu yang tepat. Tapi di sana ada sekelompok orang yang memang karena kecemburuannya Sayyidina Utsman dibunuh, segera bergegas. Ada yang menghubungi Siti Aisyah.
Kemudian rombongan Siti Aisyah ingin datang untuk menuntut tentang siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali saat itu juga mendatangkan pasukan yang besar karena jangan sampai terjadi kerusuhan di dalam negeri ini. Bertemulah pasukan yang dibawa oleh Siti Aisyah dengan Zubair dan yang lainnya. Kemudian Sayyidina Imam Ali membawa 2 pasukan. Pasukan ini setelah bertemu lalu ditanya, apa yang kau inginkan wahai Siti Aisyah? Kata Sayyidina Ali, kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kami ingin segera mengusut tuntas siapa pelaku kejahatan ini yang sesungguhnya. Baik, kalau begitu akan segera kami usut tuntas, tapi nunggu dulu. Berarti kami tidak ingin berperang. Memang tidak ingin berperang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kedua kelompok besar ini tidur dengan nyenyaknya di malam itu. Tapi lihat ada orang ketiga nih, lihat. Abdullah bin Sabah, dia dengan pasukannya, karena mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan yang ada di negeri ini. Mereka tidak senang kalau di kaum muslimin. Karena mereka tidak ingin kalau kaum muslimin ini tentram. Dan kalau kaum muslimin tentram, tentu penjahat ini akan tertangkap. Apa yang dilakukan sang penjahat ini? Pasukannya dibagi 2. Suruh masuk ke tengah-tengah. Separuh menyerang kepada pasukannya Imam Ali, yang satu menyerang kepada pasukannya Sayyidat Aisyah. Di kegelapan malam tidak tahu siapa yang menyerang dan siapa yang diserang. Sehingga pasukannya Imam Ali bin Abi Thalib merasa dibohongi oleh pasukannya Siti Aisyah. Katanya damai, tapi kenapa pasukan Siti Aisyah kok menyerang? Pasukan Siti Aisyah juga merasa dibohongi oleh pasukannya Sayyidina Ali. Kenapa dalam katanya damai kok menyerang? Akhirnya semuanya bangkit dan membela diri. Terjadilah peperangan yang sehingga meninggal sampai ribuan orang. Gara-gara siapa? Orang ketiga. Awas ini, orang yang suka membicarakan orang lain, yang suka memfitnah, suka membicarakan orang lain, yang suka menggunjing, awas, ini adalah fitnah. Dan ini menjadi sebab permusuhan. Sehingga sebuah kelompok bisa saja menjadi tidak indah. Awas, hati-hati. Jangan menjadi Abdullah ibn Sabah. Dan ingat, Abdullah bin Sabah akan selalu ada di mana-mana, wahai kaum muslimin. Abdullah bin Sabah akan selalu ada di mana-mana. Di setiap kelompok ada Abdullah bin Sabah. Ini sang penfitnah ini. Maka Anda jangan mudah mendengar omongan dari siapapun. Kalau berjuang, Anda jangan mudah mendengar bisikan dari siapapun yang menjadi sebab Anda itu prasangka buruk kepada saudara Anda seperjuangan. Maka dari itu, ayo kita tata kembali ini berjuang ini. Maka sekali lagi kami mohon kepada kaum muslimin dan muslimat untuk selalu mendoakan siapapun telah berjuang di tempatnya para ulama-ulama, para habaib, para masyayikh, dijaga hatinya supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Dan tadi kami singgung lagi, pasukan Imam Ali masuk surga semua, pasukan Sayyidina Siti Aisyah masuk surga semuanya, karena itu adalah mereka difitnah. Kalau dalam bahasa itu ada provokasinya di tengah-tengah ini. Ada provokasinya. Tujuannya baik, akan tapi ada orang yang mencoba merusak ini. Ini yang harus difahami. Maka dari itu, semua perjuangan akan ada yang semacam ini. Ingat, semuanya perjuangan akan selalu ada orang yang mencoba untuk memancing di air keruh. Ada orang yang selalu membuat permasalahan di situ atau mengambil manfaat di situ. Maka dari itu, tolong didoakan ya. Karena setan tidak akan diam. Doakan kami semuanya. Doa para pejuang yang ada di Al-Bahjah ini, semoga Allah beri ketulusan di antara mereka. Tidak ada prasangka buruk di antara mereka. Tidak akan menggunjing di antara mereka. Dan semua menjadi ahli surga. Dan semoga kita semua adalah pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, bulan Maulid, kita tanggal 4 Rabiul Awal, Maulid besar di pesantren di sini, di Al-Bahjah. Mohon dan semoga Allah mudahkan. Dan insya Allah kita ketemu di majelis nanti, insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan semua yang berjuang untuk Nabi Muhammad akan dibanggakan, dimuliakan oleh Nabi. Tentang Maulid Nabi SAW kami himbau kepada siapapun untuk segera bisa bergabung. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan untuk menyanjung, mengagungkan Rasulullah. Rasulullah memang sudah agung, sangat agung, tidak butuh dengan pengagungan kita. Akan tapi kita butuh dengan pengagungan kita agar Rasulullah memandang kita, melihat kita. Berjuanglah dengan harta Anda. Maulid Nabi. Berjuanglah dengan pikiran Anda. Berjuanglah dengan media Anda untuk bisa menyampaikan kepada siapapun, untuk bisa hadir nanti, untuk membesarkan syiar ini, mengagungkan perayaan Maulid Nabi SAW. Ini saja. Dan ingat, bagi siapapun yang ingin bergabung, hendaknya segera menghubungi apa yang bisa Anda lakukan. Apakah apapun yang Anda akan sumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad, untuk Maulid Nabi, maka itu akan menjadi sebab Nabi Muhammad tersenyum kepada Anda. Paling tidak adalah dengan panjatan doa. Semoga acara Maulid itu betul-betul menjadi acara Maulid yang diridhoi oleh Allah dan menjadi sebab Nabi Muhammad berbangga dengan kita semuanya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Kita lanjutkan besok insyaallah majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun.
Wahai Zat yang Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya. Maka kami mohon ya Allah, jika ada dosa pada kami, ya Allah dosa kami ya Allah. Dosa kami yang pasti ada ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, jangan kau hukum kami di dunia ataupun di akhirat. Pengampunanmu yang sangat luas, berikan kepada kami ya Allah. Kasih sayangmu ya Allah, berikan kepada kami, anak keturunan kami, keluarga kami, para santri kami, dan semua yang berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam kelalaian. Jangan kau biarkan kami dalam ketidaksadaran akan kebesaran karunia-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, yang selalu takut dengan hukuman-Mu ya Allah. Siapapun yang telah berbuat salah dari hamba-Mu, ampuni mereka. Dan yang ada di tempat ini, yang bergabung di acara ini, atau mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang hadir di tempat ini, ya Allah. Jika mereka adalah hamba-Mu yang masih berada di kubang kehinaan, keharaman, kami mohon angkat mereka, ya Allah. Angkat mereka, ya Allah, dari kehinaan tersebut. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus dalam kehinaan. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah. Angkat mereka, ya Allah. Angkat mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari riba, ya Allah. Jauhkan mereka dari mengambil haknya orang lain. Jauhkan anggota tubuh kami dari keharaman, mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram. Jauhkan anggota tubuh kami dari melakukan yang haram. Jauhkan dari zina yang hina, dan kau hinakan itu ya Allah. Sungguh kami takut hukuman-Mu ya Allah. Syahwat kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Buka pintu halal untuk kami. Dan jadikan kepuasan kami adalah dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, dan jadikan sakit yang mereka rasakan adalah sebab Kau ampuni dosa mereka, Kau angkat derajat mereka. Ya Allah, siapapun mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami, para santri ya Allah, jaga mereka semua ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami. Dan jaga hati mereka, jangan sampai di antara mereka saling membenci, saling memusuhi ya Allah. Jadikan mereka saling mencintai, jauhkan mereka dari saling menggunjing, jauhkan di antara mereka dari berprasangka buruk ya Allah. Dan jauhkan kami dari hamba-hamba-Mu yang biasa berprasangka buruk ya Allah. Jauhkan kami dari hamba-hamba-Mu yang biasa berprasangka buruk ya Allah. Dan siapapun di antara kami, jika ada yang suka berprasangka buruk, lembutkan hati, bersihkan hati mereka dari prasangka buruk. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Yang berjuang bersama kami, beri ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, setelah panjang umur nanti kelak, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami ingin hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.